massal dan penerima kunci yang hadir melalui video conference. Saudara-saudara sekalian, ibu-ibu mekar yang saya cintai, tentunya kita sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Selagi kita juga selalu mengingat saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah di beberapa daerah Republik Indonesia, di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, tapi juga di daerah-daerah lain yang juga mengalami tidak dalam skala yang sebesar Sumatera, tapi juga mengalami kesulitan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di NTT, dan di beberapa daerah lainnya. Kita selalu berdoa mereka akan diberi lindungan dari Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka, selagi kita juga bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Saudara-saudara, memang negara kita adalah negara yang sangat besar. Kadang-kadang kita tidak sadar betapa besar bangsa kita. Kita menepati wilayah yang ujung barat sampai ujung timur itu lebih panjang dari Amerika Serikat, lebih panjang. Kita menepati 3 zona waktu. Kita menepati wilayah seluas London sampai Moskow. Di Eropa mereka memiliki organisasi yang namanya Uni Eropa, anggotanya 27 negara, kalau tidak salah, 26 atau 27 negara. Karena Inggris sudah keluar ya, jadi 26 mungkin ya. Bayangkan jumlah penduduk kita juga hampir sama dengan Eropa Barat. Mereka punya 27 negara, 27 menteri keuangan, 27 jaksa agung, 27 panglima tentara, 27 Kapolri, 27 Bappenas, 27 Bank Sentral. Kita hanya punya 1. Kita juga negara yang sangat majemuk, negara yang terdiri dari ratusan kelompok etnis, ratusan bahasa daerah. Kalau tidak salah hitungan terakhir 718 bahasa daerah, dan di daerah tertentu masih ada ratusan lagi bahasa suku, bahasa dialek. Di Papua ada satu kawasan yang terdiri dari 17 lembah. Tiap lembah punya bahasa yang lain. Kita bersyukur kita bisa bersatu selama 80 tahun. Kita selalu menghadapi kesulitan. Bukan kita tidak menghadapi kesulitan. Kita lahir melalui perjuangan yang besar, yang panjang. Perjuangan ratusan tahun. Begitu kita proklamasikan kemerdekaan, kita hadapi perang. Perang yang
di kita, perang kemerdekaan di kita itu khas. Karena yang berperang itu tidak dua pihak. Waktu kita menyatakan proklamasi, ada pihak. Jepang masih di sini. Kemudian Inggris datang. Habis itu Belanda kembali. Ada juga yang berideologi komunis, bikin laskar. Ada yang berideologi negara agama, bikin laskar. Baru Republik Indonesia. Ada enam pihak yang berperang. 6 tentara. Ada kampung dikuasai oleh Laskar Merah, ada yang dikuasai oleh DITII, ada yang dikuasai oleh Jepang, ada yang dikuasai oleh Belanda, ada yang dikuasai oleh Inggris, ada yang dikuasai oleh Tentara Republik Indonesia. Betapa tantangan yang kita hadapi. Bersyukur akibat pemimpin-pemimpin kita yang handal waktu itu masih muda, dari berbagai kelompok kita bisa bersatu, kita atasi. Kita baru selesai merebut kedaulatan, diganggu terus, diintervensi. Ini bukan saya karang, ini sejarah. Begitu kita rebut kedaulatan, langsung Belanda berusaha membatalkan penyerahan kedaulatan dengan membuat bentuk Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Westerling, berusaha membunuh pemimpin Republik, mengambil alih. Ini sejarah. Terus separatis. Jadi saudara-saudara sekalian, negara yang begini besar, negara yang begini kaya, kita sendiri tidak sadar. Kita tidak berminat apa-apa terhadap orang lain. Hanya orang lain saya tidak tahu. Entah iri, entah tidak suka ada suatu negara besar seperti ini. Kita diganggu terus. Saya bicara seperti ini karena tujuan kita bernegara, tujuan kita mendirikan Republik Indonesia adalah agar rakyat yang tinggal di bumi Indonesia, yang hadir di Nusantara ini, agar hidupnya sejahtera. Tujuan kita merdeka adalah rakyat sejahtera. Setelah 80 tahun, kita harus bertanya, apa rakyat kita sudah sejahtera? Masih banyak rakyat kita yang hidup dalam keadaan yang belum bisa kita katakan sejahtera. Hari ini merupakan upaya kita, usaha kita untuk membantu rakyat kita yang paling lemah, yang masih belum kuat, yang ingin hidup terhormat, ingin hidup layak dengan kualitas hidup yang pantas. Dan ini tekad kita, ini perjuangan kita bersama. Karena itu saya ucapkan terima kasih ke semua pihak yang hari ini bersatu sehingga kita bisa memberi suatu kualitas hidup kepada rakyat kita. Mereka harus punya rumah yang layak. Ini usaha yang sangat membanggakan, tapi masih jauh daripada yang harus kita capai.